Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina maulana Muhammadin wa ala ashabihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Amin. Amma ba'd. Selamat sore dan selamat datang Bapak-bapak sekalian. Sembari menunggu yang lain, insyaallah kita mulai tepat waktu dan insyaallah kita akhiri juga dengan tepat waktu untuk menjaga keefektivitasan waktu yang kita miliki kurang lebih 1 jam ke depan seperti itu. Insyaallah kita lanjutkan pembacaan kita hari ini terkait dengan surah Al-Baqarah. Insyaallah hari ini adalah ayat ke-7 sampai dengan ke-9 seperti itu. Di sini sudah hadir Ustadz Mas Budi. Ustadz Mas Budi, bisa dengar suara saya, Ustadz? Bisa. Ustadz, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah ya, baik. Kita akan coba lihat hari ini kita akan belajar tentang apa saja. Oke, insyaallah hari ini tanggal 8 November 2020 kita akan belajar tajwid dan tanda wakaf seperti itu. Tajwid dan tanda wakaf atau tanda-tanda di mana kita berhenti. Di tajwid kita akan belajar tentang izhar syafawi seperti itu. Kemudian di bagian nomor 2 kita akan belajar makharijul huruf atau dalam bahasa Arab kita sebut sebagai huruf halqiyah yang keluar dari tenggorokan. Sebenarnya makharijul huruf halqiyah ini kita memiliki 3 bagian, sehingga kita akan coba rincikan hari ini 2 huruf dulu dengan 1 tempat yang sama. Kemudian di pertemuan berikutnya kita selesaikan yang 2 dan berikutnya lagi juga 2 seperti itu. Kemudian di bagian penerjemahan kita akan belajar mengenai arti dari surah Al-Baqarah ayat 7 sampai dengan ayat 9. Begitu. Tak lupa juga kita akan sertakan tafsirnya, tafsir dari kitab Sifatut Tafasir. Kemudian kita ambilkan juga dari tafsir Ibnu Katsir dan juga dari Kemenak Republik Indonesia tentunya seperti itu. Baik, di bagian tajwid dan juga tanda wakaf kita akan belajar. Nah, ini adalah pengertian dari izhar syafawi atau kita baca dengan jelas begitu. Nah, apa itu izhar syafawi? Izhar syafawi adalah kondisi di mana setiap mim sukun bertemu dengan huruf hijaiyah kecuali mim dan ba dibaca jelas tanpa dengung, ya. Berarti huruf mim sukun ini ketika dia sukun kemudian bertemu seluruh huruf hijaiyah selain mim dan ba dibaca dengan jelas, tidak didengungkan. Itu kita berikan gambaran di bagian keterangan. Kita langsung tuliskan hurufnya untuk keterangan lebih detail seperti itu. Nah, untuk ayat ini, untuk jenis izhar syafawi ini kita bisa temui di surah Al-Baqarah ayat 7. Di sana disebutkan ala qulubihim wa ala, seperti itu. Jadi him di sini harus jelas, tidak didengungkan atau tidak ditahan. Jadi langsung him selesai, kita menuju ke huruf berikutnya, di mana dalam hal ini adalah huruf waw seperti itu. Baik, kemudian adalah makhraj begitu. Nah, tadi sudah disampaikan di awal bahwasanya makhraj di tenggorokan ini ada 3. Tetapi hari ini kita insya Allah akan belajar 2 dulu. Yang pertama adalah huruf kha dan juga kemudian gha. Ini keluar di tenggorokan bagian atas seperti itu. Ustaz, bisa coba dipraktekkan huruf kha seperti apa? Huruf kha, Ustaz ya. Kha begitu ya? Kha.
Jadi otomatis keluar dari sini Ustadz ya? Iya, dari atas tenggorokan. Oh begitu. Ro juga sama ya? Oh, juga sama. Oke, baik. Nanti ini kita mengambil huruf kha dan lo ini karena kha ini akan kita baca di awal dari ayat 7 seperti itu. Maka kita cantumkan di bagian ini seperti itu. Kemudian berikutnya berikutnya kita belajar mengenai ini tadi kalau huruf gha kemudian kha itu di bagian tenggorokan di sebelah sini seperti itu. Nah, nanti kita akan gunakan untuk membaca huruf kha dan lo satu tempat, kemudian kita akan coba mungkin di minggu-minggu berikutnya di H dan A ini, kemudian A dan H ini seperti itu. Kemudian berikutnya adalah tanda wakaf. Ini adalah tanda wakaf al-waslu aula atau lebih baik diteruskan. Jadi ketika kita jumpa tanda wakaf seperti ini, maka kita lebih baik untuk meneruskan bacaan kita, tidak berhenti. Nanti akan kita jumpai juga di surah Al-Baqarah ini ayat 7 seperti itu. Kemudian ini ayat 7 begitu. Oke. Ustadz Budi bisa coba dicontohkan untuk pembacaan ayat ini Ustadz? Insyaallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim wa ala Oke, baik ya. Jadi ada mim itu dibaca jelas, kemudian sebisa mungkin diteruskan sampai akhir. Oke, coba saya baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Gitu Ustaz ya? Bisa. Oke, baik. Oke, kita di sini ada Pak Muhib dan juga Insinyur Mukhtar. Mungkin ada yang berkenan untuk membaca. Pak Muhib, bisa dengar suara saya, Bapak? Oke. Pak Mukhtar, mau mencoba untuk membaca, Bapak? Oke. Oke, silakan, Bapak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Oke, bagaimana Ustaz Budi? Ya, sudah pas. Sudah sempurna ya? Oke, sepertinya Insinyur Mukhtar ini sering baca Quran di rumah ya. Ya malam. Ya malam ya, alhamdulillah baik. Pak Muhib ini mau kalah atau mau menang dari juga? Mau sama Pak Mukhtar juga? Silakan mungkin bisa dicoba Pak Muhib. Ya. Oke, siapa Indra? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum 'adzabun 'adzim. Sudah oke ya, Pak Ustadz Budi? Sudah pas insyaallah, tapi ada beberapa yang seperti kurang tajam hall-nya sama, kemudian
4 harokat. Oke. Absarihim. Mungkin sebenarnya sudah betul Ustadz, tapi Pak Muhib ini mungkin karena sudah didahului Pak Mukhtar, jadi kurang pede. Jadi suaranya kurang bisa keluar kencang gitu ya. Biasanya Pak Muhib ini kalau sudah pertama kali baca langsung betul seperti itu ya. Oke. Berarti nanti sudah betul, tinggal Pak Muhib sering-sering diulang mungkin di rumah. Sama saya juga misalkan pelajaran Ustadz Budi ini kalau saya nggak lancar ketika belajar di sini, nah di asrama ini saya ulang-ulang juga gitu. Karena kalau belajarnya ketika di Zoom saja ini nggak cukup masalahnya begitu. Baik. Oke, di sini ada Pak Nurwijayanto. Pak Nurwijayanto mau mencoba membaca juga atau bagaimana, Bapak? Ini saya grogi nih Pak Indra nih. Mau coba silakan, mau tidak coba juga nggak apa-apa juga. Baik, saya akan coba, mungkin mohon izin Ustadz Teguh Wasbudi, Pak Muhib dan juga Pak Mukhtar, mohon izin. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. Bagaimana Ustadz Budi, sudah oke? Sudah oke, insyaallah. Oke ya, langsung lulus Pak Nurwijayanto ya. Bagus sekali. Alhamdulillah. Oke, sudah bergabung juga bersama kita ada Pak Mulyadi. Pak Mulyadi, bisa dengar suara saya, Bapak? Bisa di-unmute dulu mungkin. Ya. Oke, ya. Bapak. Kita sudah mulai masuk di cara membaca ini. Bapak mau coba baca ayat ke-7 ini? Insyaallah. Bisa Ustaz, bisa. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum 'adzabun 'adzim. Bagaimana Ustadz Budi, udah oke ya? Udah oke. Oke. Ternyata suara Pak Mulyadi ini benar-benar bagus begitu ya. Kalau biasa 2 minggu yang lalu kita dengarnya ketika di mobil ya, luar biasa sekali. Di mobil berhenti baca ayat Quran gitu. Tetapi di sini kalau di rumah tuh benar-benar suaranya menggema ya. Bagus sekali. Oke. Baik, kita coba baca arti dan juga nanti tafsirnya. Di sini Allah berfirman, Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka. Ya, hati dan pendengaran mereka telah dikunci, penglihatan tutup, dan mereka akan mendapat azab yang berat. Nah, ini kita coba akan cari mengapa kemudian Allah itu tutup hati orang-orang kafir ini. Kalau tadi di ayat bagian pertama sudah disebutkan ciri-ciri orang yang beriman, kemudian kemarin sudah disinggung bagaimana sama saja bagi orang yang kafir, apakah diingatkan tidak diingatkan sama saja. Mengapa seperti itu, kita akan coba baca ya. Baik. Nah, tafsir dari ayat 7 ini karena setan telah menguasai karena mereka telah mentaatinya ya. Jadi setan sudah betul-betul berakar dalam hati mereka seperti itu, sehingga dengan demikian maka ya udah silahkan sekalian aja, nggak usah balik seperti itu. Jadi ibarat kata kalau kita nyetir mobilnya salah dan dibilangin, kamu kok kesini, kan salah ini jalannya, ya biar aja. Nah itu ya sudah, nggak usah balik lagi, seperti itu kurang lebih begitu. Kemudian maka Allah mengunci mati hati dan pendengaran mereka, orang-orang kafir. Kemudian Allah juga menutup pandangan mereka sehingga tidak dapat melihat petunjuk, tidak mendengar, memahami atau juga berpikir, seperti itu ya.
karena sudah sesat kemudian diingatkan itu sudah tidak bisa. Karena kalau kita tahu ya bahwasanya orang-orang kafir Quraisy waktu itu mereka bukan kafir kepada Allah, bukan meniadakan Allah Subhanahu wa taala, tetapi mengkafirkan atau tidak mengimani risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah alasan mengapa mereka menjadi kafir seperti itu. Nah, dalam tafsir yang lain juga disebutkan bahwasanya kenapa hati mereka benar-benar mati seperti itu ya, tidak mau bangun lagi atau tidak mendengar ketika diseru, ketika tidak melihat juga seperti itu. Karena kalau dalam hati seorang mukmin itu bersih ya, ibarat kertas putih. Ketika melakukan sebuah dosa, maka dia akan mencoret atau meninggalkan satu noda seperti itu. Ketika noda ini terus bertambah dan terus bertambah, lama-lama hati yang ibarat kata kertas putih itu sudah kotor, sudah benar-benar buram seperti itu, tidak ada cahaya lagi bisa masuk, sehingga ya sudah tidak bisa menerima hidayah lagi seperti itu. Nah, ini mengapa kemudian kok Allah menutup mata hati mereka semua, mengunci hati mereka semua. Mengapa? Ya karena memang mereka benar-benar sudah semacam pokoknya saya tidak mau beriman, titik sampai di situ seperti itu. Maka ya sudah, Allah akan kunci hati mereka begitu. Nah, kemudian kita lanjut ke ayat berikutnya. Di sini setelah menyifati golongan mukmin di 4 ayat pertama, lalu Allah Subhanahu wa taala memberitahukan keadaan golongan kafir di ayat 6 dan 7 ya. Kalau misalkan bahwa ada Quran di depannya atau misalkan ada yang terjemahan begitu, maka bisa dilihat kalau 4 ayat pertama itu adalah gambaran bagaimana orang mukmin. Kita sudah singgung di pertemuan sebelumnya bagaimana ciri-ciri orang mukmin itu, yang ada 4 di sana ya. Kemudian maka kita di ayat berikutnya kita belajar mengenai keadaan orang-orang kafir di ayat 6 dan juga ayat 7 seperti itu. Allah menjelaskan keadaan golongan munafik seperti itu. Nah, nanti kita juga akan lihat bagaimana golongan munafik, yaitu golongan yang ketiga seperti itu. Nah, kita punya ayat ke-8 di sini. Ustadz bisa dicontohkan dulu Ustadz? Insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa minan wa bil yaumil akhir wa ma hum. Oke. Baik, terima kasih. Saya coba baca dulu. Billahi minasy syaithanir rajim. Wa minan nasi man yaqulu amanna wa bil akhiri wa ma hum bimu'minin. Itu Ustaz? Sudah pas. Oke, alhamdulillah ya. Biasanya saya salah juga nih. Hari ini pas ya, spesial kayaknya. Oke. Baik, kita ke Pak Muhib dulu. Sudah senyum-senyum, sudah nggak sabar sepertinya. Oke, silakan Pak Muhib. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Gimana Ustaz Budi? Alhamdulillah sudah pas. Cuma ketika nunnya bertasydid dilamakan gunnahnya. Wa minan juga ketika nun mati bersama dengan ya juga dilamakan gunnahnya. Wa minan Jadi Pak Muhir sudah oke, tetapi kurang menambah sedikit porsi di bagian gunnah atau dengung. Misal seperti di nun tasydid situ, berarti 2 harakat
Sama juga ketika kita ada nun mati bertemu dengan ya, maka itu kita baca 2 harakat juga seperti itu Ustaz ya. Ya, 2 harakat atau berapa? Gunahnya lama dibandingkan dengan gunah yang lainnya. Oh seperti itu, baik Ya. baik. Oke. Muhib mau lihat yang benar tadi seperti saya baca ya Pak ya. Lama sedikit seperti itu. Oke, ada sertifikasi saya ini. Baik, kita di sini ada Pak Nur Wijayanto sudah senyum-senyum juga, sudah nggak sabar juga sepertinya ya. Oke, silakan Pak Nur Wijayanto. Baik, Pak Indra. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Ya, sudah pas juga, tapi sama seperti Pak Muhyiddin tadi di mainnya kurang lama gunah. Baik, Ustaz. Jadi PR gunanya ini ya yang sedikit harus dipertajam seperti itu. Sebenarnya bukan mempertajam, tetapi memperlama sedikit durasi yang ada begitu ya. Oke, baik. Pak Nur Wijayanto mau diulang dulu atau seperti apa? Boleh. Oke, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi. Ya, di amanna juga ada nun yang bertasydid juga. Oke, baik. Seperti di pertama tadi. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil. Ya. Itu Ustaz, lanjut. Sudah betul ya? Ya, lanjut. Oke. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Ya. Oke ya, sudah naik level nih Pak Nur Wijayanto. Baik. Alhamdulillah, baik. Kita di sini juga ada Pak Mukhtar. Pak Mukhtar mau coba baca, Bapak? Iya. Silakan. Billahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Oke. Sepertinya sudah oke Ustaz Budi ya. Ketika manna kurang 1 harakat lagi, manna 2 harakat ya. Manna billah ya. Pak Mukhtar mau diulang lagi? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Ya. Oke, baik. Sudah ada penambahan di ketika nun tasydid di bagian amanah yang sebelumnya sudah betul, tetapi yang di amanah tadi kurang seperti itu ya. Oke. Kita juga ada Pak Mulyadi. Pak Mulyadi bisa dengar suara saya? Bisa Ustaz, bisa. Oke, silakan kalau mau coba Bapak. Baik Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa minan nasi man yaqulu amanna
billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Ketika hum itu hukumnya ikhfa syafawi. Wama hum dilamakan sedikit. Wama hum bimu'minin. Saya ulang, Ustaz. Ya. Silakan. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Ya. Oke. Baik, bagus sekali Pak Mulyadi, sudah penambahan ikhfa sahwinya sudah betul. Kemudian di sini kita punya Pak Bakit. Pak Bakit mau coba baca, Pak Bakit? Oke. Mr. Indra, sorry ya, I'm Alright. really far away Oke. and my connection is really not good. But Okay. I can listen, yeah? Alright. So you just wanna listen this evening, right? Yes, please. Alright. Okay, thank you for joining us. Insyaallah kita lanjutkan lagi. Oke, kita coba baca apa yang ada di ayat 8 ini, di arti kemudian nanti tafsirnya seperti itu. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nas," dan di antara manusia ada yang berkata, "Man yaqul amanna billah wa bil yaumil akhir." Kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Seorang orang yang benar-benar beriman nih. Pokoknya sama Allah saya beriman. Akhir percaya semuanya seperti itu. Wa ma hum bimu'minin. Padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Nah, ini adalah munafik ya kalau kita lihat. Jadi mengatakan sesuatu yang tidak benar, artinya yang real, yang nyata itu tidak sesuai yang diucapkan seperti itu. Nah, ini adalah golongan ketiga. Coba kita baca di sini apa arti dan juga tafsirnya. Nah, di ayat ke-8 ini ada golongan manusia yang mereka mengatakan iman, sedangkan pada hakikatnya tidak. Ya, mereka mengatakan beriman tetapi tidak beriman sebenarnya. Inilah golongan ketiga munafik seperti itu. Bapak-bapak sekalian, kalau dulu ingat ya bagaimana kemudian Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Kemudian ketika Madinah mulai bisa dikuasai oleh umat muslim, ketika orang-orang Islam ketika Madinah waktu itu bernama Yasrib bisa mengakomodir atau bisa menerima Islam secara sepenuhnya, maka golongan-golongan orang-orang kafir di Madinah, termasuk diantaranya adalah orang-orang Yahudi, mereka terpinggirkan seperti itu. Nah, termasuk diantaranya waktu itu ada namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, Abdullah bin Ubay bin Salul ini sebenarnya dia tidak beriman begitu. Tetapi kemudian karena sudah terpepet, sudah ya udah gimana lagi seperti itu, karena negaranya dikuasai oleh orang muslim, maka ya sudah, saya mengatakan iman tapi sebenarnya saya tidak beriman. Begitu, kalau ketemu orang Islam ya sudah, saya beriman, saya golongan kamu, seperti itu. Dan bahkan waktu itu kenapa Ubay bin Salul ini begitu sakit hati ya, karena waktu itu di Madinah mau diangkat raja seperti itu. Nah, raja yang diangkat adalah Abdullah bin Ubay bin Salul waktu itu. Sudah mau diangkat seperti itu, sudah tinggal finalisasi seperti itu. Tetapi kemudian Nabi Muhammad datang. Datang ya sudah, hancur semua rencana yang dia miliki atau karir seperti itu ya, yang sudah disusun mungkin sejak lama. Nah, di situ Abdullah bin Ubay, ya udahlah, saya ikut aja lah, yang penting kelihatan iman, nggak dibunuh dan sebagainya seperti itu ya. Sedangkan kita ketahui bahwasanya orang-orang Yahudi merupakan orang-orang yang betul-betul penipu, orang-orang yang pokoknya oportunis ya, ingin mengambil manfaat untuk diri mereka sendiri seperti itu. Nah, kemudian mereka ragu akan keimanan sehingga menampakkan kata iman
namun padahal hati mereka tetap dalam kekafiran. Sebuah kamuflase yang mencampur adukan antara kebohongan dan penghinaan. Ya, kalau kita lihat memang orang-orang Yahudi ini benar-benar membenci atau benar-benar berbohong tentang kenabian Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya di dalam kitab mereka itu sudah tercantum ya bahwasanya akan ada nabi terakhir seperti itu. Tetapi kemudian ketika sudah lama waktu menunggu, nabi ini belum muncul juga. Ketika sudah lama menunggu, akhirnya sampai juga diutusnya Nabi Muhammad SAW ke dunia yang diturunkan dari Quraisy seperti itu. Nah, orang Yahudi tidak mau menerima. Karena mengapa? Kenapa nabi terakhir itu adalah dari golongan orang Quraisy, dari orang Arab, bukan dari golongan Yahudi seperti itu. Itu yang membuat mereka tidak terima tentang kenabian Nabi Muhammad SAW. Ada satu kisah Bapak sekalian, ketika waktu itu ada namanya Abdullah bin Salam, salah seorang Yahudi yang masuk Islam seperti itu. Ketika ada golongan yang sedang nongkrong mungkin ya, sedang bercengkrama, sedang ngopi seperti itu, kemudian ditanya oleh salah seorang sahabat, wahai Yahudi, mereka ramai, kemudian ditanya, bagaimana pendapatmu apabila siapakah Abdullah bin Salam itu seperti itu? Siapakah pendapatmu? Apakah pendapatmu tentang Abdullah bin Salam? Mereka mengatakan Abdullah bin Salam adalah orang yang paling baik di antara kami, anak orang mulia di antara orang mulia di antara kami, orang yang paling pintar di antara orang pintar di antara kami, dan seterusnya. Pujiannya begitu melangit, pujiannya begitu bagus sekali dan begitu tinggi. Tapi kemudian apakah kamu percaya apabila Abdullah bin Salam ini adalah orang yang masuk Islam? Oh, tidak mungkin itu. Tidak mungkin Abdullah bin Salam masuk Islam seperti itu. Kemudian Abdullah bin Salam menampakkan dirinya, kemudian mengatakan, ketahuilah saya sudah masuk Islam, kurang lebih seperti itu redaksinya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Abdullah bin Salam adalah seorang pembohong seperti itu. Nah, ini adalah sebuah sejarah, sebuah adegan yang tidak disukan, tetapi nyata bahwasanya ketika orang Yahudi tidak terima atau apa yang di hadapan mereka tidak sesuai dengan yang mereka inginkan, mereka mengatakan ini bohong, ini tidak benar seperti itu. Bahkan itu tidak sampai 5 menit, tidak sampai lama ya. Dalam waktu yang sama, orang yang sama, mereka bisa mengubah lidah mereka tanpa berpikir panjang seperti itu. Nah, maka orang-orang seperti ini mereka menampakkan keimanan, padahal hati mereka tidak beriman. Maka ini adalah sebuah bentuk kamuflase yang mencampur adukan antara kebohongan, mereka sudah bohong, dan juga menghinakan agama Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Nah, ini adalah tafsir dari ayat ke-7 seperti itu. Kita akan coba masuk ke ayat ke-9 seperti itu. Nah, ini ayat ke-9. Ustadz Budi mungkin boleh coba dicontohkan Ustadz membacanya. Insyaallah Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Oke ya, di sini ada ikhfa, non ketemu fa. Nanti saya coba membaca dengan benar. Saya coba dulu di sini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Yes. Oke Ustaz? Sudah pas. Alhamdulillah sudah pas ya. Oke, senang sekali dengarnya. Oke, Pak Muhib mau coba baca Bapak? Silakan. Oke, siap Pak. Oke, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. Bagaimana? Sudah pas. Oke, sudah pas ya. Oke. Pak Nur Wijayanto mau coba di sini? Bisa di-unmute dulu mungkin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yahda'una illa anfusahum wa ma yahda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Sudah pas karena huruf O-nya tebal jadi kurang tebal kayak disebutkan tadi. Wa ma yakh kalau yakh tipis dia, sedangkan huruf kha huruf tebal ketika menyebutkan ditebalkan sedikit makhraj hurufnya tepat keluarnya, yaitu yakh kha yakh. Wa ma yakh gitu Pak, benar ya? Yakh wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. ya. Kalau fa keluarnya dari bibir bawah bertemu dengan gigi seri atas. Fa anfusahum fa illa anfusahum wa ma yash'urun. Anfusahum bukan ya. Anfusahum wa ma yash'urun. Ya Pak, alhamdulillah. Oke ya. Jadi Pak Nur Wijayanto sebenarnya PR-nya sama seperti saya kemarin ya. Lalu saya juga sama. Fa-nya kurang betul ya. Udah bunyi fa, cuman salah gitu ya. Maka perlu diulang-ulang di rumah. Baik. Siap Pak Indra. Oke. Kita Pak Mukhtar mau coba baca Pak Mukhtar? Siap. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. Gimana Ustaz Budi? Sudah pas, insyaallah. Oke, sudah pas ya, baik. Memang Pak Mukhtar ini sudah ahli dalam baca Al-Quran, jadi pas semuanya, insyaallah gitu. Oke, terima kasih Pak Mukhtar. Kita ada Pak Mulyadi. Pak Mulyadi, bisa dengar suara saya, Bapak? Ya, Ustaz. Ya. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yukhadi'una الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. Oke, bagaimana Ustadz? Sama di huruf fa-nya. Fa keluarnya dari dengan gigi atas fa. Jadi ketika ikhfa-nya tepat keluarnya dari situ juga.
Coba diulang, Ustaz. Jadi Jangan ditutup mulutnya. Mulutnya dia keluar udara dari mulut. Anfusahum. Ya. Anfusahum. Ya. Diulang, Ustaz. silakan ulang Ustaz. Boleh. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. Oke, baik, bagus sekali. Terima kasih Pak Mulyadi pembacaannya. Oke, kita akan coba lihat apa yang terkandung di dalam ayat 9 ini ya. Yukhadi'unallah. Mereka orang-orang munafik mencoba untuk menipu Allah. Walladzina amanu, dan juga orang-orang yang beriman, orang-orang muslim waktu itu. Wa ma yakhda'una illa anfusahum. Padahal mereka hanyalah menipu diri mereka sendiri. Wa ma yash'urun, dan mereka tidak menyadari itu semuanya seperti itu. Nah, kita coba lihat bagaimana di tafsirnya. Nah, tafsir dalam ilmu akidah kita belajar tentang nifak ya. Apa itu nifak? Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyatakan bahwasanya nifak adalah menampakkan kebaikan, menyembunyikan keburukan. Seperti itu. Nifak adalah menampakkan kebaikan dan kemudian menyembunyikan keburukan. Nah, nifak itu banyak sekali ya, di mana keadaan menampakkan apa yang baik saja tetapi menyembunyikan yang buruk. Maka nifak ada salah satu jenisnya yaitu nifak i'tiqadi atau nifak keyakinan seperti itu. Nah, nifak keyakinan ini mengekalkan pelakunya dalam neraka. Jadi kalau sudah kafir, sudah bilang sudah mereka mengatakan iman tetapi sebenarnya tidak beriman, maka itu justru mengekalkan pelakunya dalam neraka. Seperti itu ya. Tetapi berbeda ketika begini. Dulu ada namanya Ammar. Ammar merupakan anak seorang muslim waktu itu, salah satu sahabat Rasulullah SAW. Kemudian diseret oleh orang-orang kafir, termasuk ayah ibunya seperti itu. Yang dimana kalau kita kenal ibunya merupakan syahidah pertama dalam sejarah Islam. Nah, ketika Ammar sudah tidak kuat melihat penyiksaan yang dialami oleh orang tuanya, baik bapaknya dan ibunya adalah ditusuk, mohon maaf kemaluannya sampai di perutnya ya. Ketika hamil, maka itu sangat sakit sekali. Tetapi dalam kondisi seperti itu, ayahnya, ibunya juga masih mengatakan ahad. Kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mengikuti Allah SAW seperti itu. Kemudian ibunya sudah selesai, sudah meninggal begitu. Kemudian bapaknya pun juga disiksa. Pokoknya bagaimana caranya biar mengatakan Hubal atau siapa yang merupakan Tuhan dari orang-orang kafir. Seperti itu. Kemudian ayahnya tetap ahad. Maka ayahnya dengan tangan tertali, kemudian diambillah oleh orang-orang kafir seutas tali begitu ya. Kemudian diikatkan di lehernya, ditarik sampai kemudian meninggal seperti itu. Nah, dalam kondisi seperti ini Ammar sudah tidak sanggup lagi melihat orang tuanya seperti itu kan, ibunya dan ayahnya dalam waktu yang bersamaan. Maka ya udah, Ammar mengatakan Hubal seperti itu, yang merupakan salah satu berhala yang disembah oleh orang-orang kafir Quraisy. Dia waktu itu sudah dilepaskan oleh Ammar. Kemudian Ammar menangis. Ammar menyesal sekali setelah mengatakan itu, tapi sudah tidak kuat lagi. Tidak kuat lagi, banyak sekian hal yang seperti itu dialami oleh dirinya sendiri. Dalam waktu yang bersamaan, ayah dan ibunya disiksa hingga meninggal oleh orang-orang kafir. Maka kemudian hal ini diadukan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, tadi saya seperti ini. Kemudian saya mengatakan saya kafir, tetapi hati saya tidak kafir. Bagaimana Rasulullah? Seperti itu kurang lebih. Maka dari sini turun salah satu ayat yang menyatakan bahwasanya orang yang mengatakan kekafiran tetapi hatinya dalam keadaan iman, maka tidak dianggap sebagai kafir.
tidak dianggap sebagai murtad. Wa qalbuhu mutmainnun bil iman, dan hatinya adalah tetap nyaman, tetap sakin, tetap tidak bergerak, tidak berubah dari keimanan. Maka kita diperbolehkan ketika sudah terpepet, sudah betul-betul terdesak, sudah tidak kuat lagi, kita mengatakan saya kafir dengan berbagai kata yang bermacam-macam, tetapi dengan tidak mengatakan, dengan tidak berubah hati kita. Artinya kita tetap Islam, tetapi hati kita, mulut kita saja mengatakan kekafiran untuk seperti kamuflase juga, tetapi ini dibenarkan ya dalam Islam seperti itu. Sebagaimana adanya peristiwa oleh Ammar bin Yasir dalam sejarah Islam seperti itu. Cerita ini sangat masyhur dan bisa dipelajari di kitab-kitab tafsir atau kitab-kitab sejarah Islam, sejarah Nabawiyah seperti itu. Nah, bahkan nifak ini, orang-orang munafik dianggap sebagai jenis kufur yang paling dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka berpikir bisa menipu Allah, padahal mereka menipu diri mereka sendiri. Kenapa justru ini kufur ini, nifak ini dianggap paling murka? Karena begini, orang kafir mengatakan ya sudah saya kafir. Ketika di medan perang, jelas musuhnya yang mana, temannya yang mana. Tapi kalau orang nifak ini gabungnya di orang Muslim, tetapi dia sebenarnya orang kafir. Nah, ini yang kemudian yang susah dibedakan ya, mana yang kafir, mana yang Islam seperti itu. Baik, kemudian poin pentingnya adalah dari sini kita belajar tentang 3 golongan, yaitu golongan beriman, golongan orang-orang yang beriman, sebagaimana disebutkan di ayat pertama, di bagian pertama dari surat Al-Baqarah. Kemudian golongan orang-orang kafir yang sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tundirhum, yang sama saja kamu wahai Muhammad, entah kamu seru, kamu ingatkan atau tidak ingatkan mereka, ya sama aja, tidak akan berubah seperti itu. Kemudian golongan munafik yang tadi kita sebutkan ciri-cirinya ciri-cirinya akan disebutkan di ayat berikutnya, tetapi di sini kita sudah mengenal intro atau sebuah pengantar dari golongan orang-orang munafik. Ya, kehidupan ini pada akhirnya manusia akan terbagi menjadi 3 golongan. Ya, ada orang beriman, ada orang kafir, dan ada orang munafik. Pasti seperti itu. Sampai hari kiamat akan terbagi menjadi 3 seperti itu. Kemudian tugas kita tidak lain adalah mengoreksi diri masing-masing. Kita, keluarga kita, anak-anak kita, orang tua kita, saudara kita, apakah mereka sudah masuk dalam golongan beriman? Apakah justru masuk dalam golongan orang-orang kafir atau golongan munafik? Jadi jangan kemudian ketika kita sudah merasa kita beriman, kemudian dalam kondisi Islam, kemudian kita di lingkungan yang baik, kemudian kita mengatakan bahwasanya ini nih orang-orang ahli neraka nih ya. Oh ini orang-orang munafik nih. Tidak boleh seperti itu ya. Karena urusan keyakinan, urusan agama itu merupakan urusan hamba dengan Tuhannya. Jangan sampai kita kemudian masuk dalam wilayah Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah kisah yang sangat masyhur juga, bagaimana kemudian Abu Thalib yang merupakan paman Rasul meninggal dalam keadaan tidak beriman ya. Maka dalam hal ini pun turun sebuah ayat yang menegaskan bahwasanya wahai Muhammad, kamu tidak bisa memberi hidayah, kamu hanya bisa menyampaikan. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Wahai Muhammad, kamu tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai. Bahkan pamannya waktu itu adalah orang yang senantiasa membela beliau, support beliau. Abu Thalib adalah orang yang belum mengimani Nabi Muhammad, tetapi dalam dakwahnya semua disupport, dilindungi, menjadi benteng ya bagi Nabi Muhammad SAW seperti itu. Tetapi belum beriman juga. Maka Allah mengatakan innaka la tahdi walakinnallaha yahdi man yasha. Iman, hidayah merupakan kerja Tuhan, kerja Allah Subhanahu wa taala. Maka kewajiban orang-orang beriman, kewajiban orang-orang Islam hanya menyampaikan saja, tapi urusan hidayah merupakan bagian dari tugas Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Maka 3 golongan yang dipisahkan dalam hal keyakinan, yaitu golongan beriman, golongan kafir, golongan munafik, tetap bisa memungkinkan
berinteraksi atas dasar persaudaraan dan juga kemanusiaan, ukhuwah insaniyah, seperti itu ya. Walaupun ada orang kafir, ada orang beriman, itu kita tetap bisa bermuamalah, bisa bisnis, bisa bertransaksi seperti itu. Sebagaimana Rasulullah juga menjalin transaksi ya, menjalin hubungan baik dengan orang-orang Yahudi. Bahkan kalau kita ingat, ada waktu itu seorang Yahudi yang orang buta, kemudian tinggal atau sehari-harinya di pojok pasar Yahudi di Madinah seperti itu. Rasulullah tidak bertransaksi, tidak. Tetapi apa? Rasulullah menyuapkan nasi, menyuapkan makanan setiap hari ke orang Yahudi. Sampai suatu ketika Rasulullah meninggal dunia, kemudian diganti oleh Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar tanya, Yahudi tanya, siapa kamu? Kamu kan bukan orang yang seperti itu. Mana yang suapin saya biasanya begitu? Kemudian Abu Bakar menyampaikan, yang sudah menyuapi kamu sudah meninggal, dialah Muhammad. Kemudian waktu itu orang Yahudi itu menangis. Bagaimana mungkin Muhammad yang saya cerca setiap hari? Bahkan orang Yahudi itu ketika disuapi, bapak-bapak sekalian, Yahudi itu menyumpah-nyumpahi, kamu jangan percaya Muhammad, dukun, orang gila, penyihir. Tapi dengan ikhlas dan dengan lembut Rasulullah SAW memberikan makanan hingga menyuapi orang Yahudi ini. Siapa yang kuat sekarang? Misalkan saya, misalkan Indra seperti itu, atau katakan Budi. Kamu jangan percaya sama Budi. Budi itu cukup pembohong ya. Budi itu pengkhianat. Budi itu orang yang gak benar. Budi itu ini seperti itu. Atau katakan Andi, siapa seperti itu. Nah, ketika seperti itu kan, orang itu masih sanggup untuk memberi makanan orang yang mencerca mereka, orang yang menghina dia, bahkan sampai memberikan suapan dalam ke mulutnya. Itu tidak satu hari, tidak satu kali, 1, 2, 3 dan seterusnya. Selama Rasulullah hidup sampai akhirnya Rasulullah meninggal, orang itu Yahudi bertanya, siapa itu? Itu Muhammad. Sampai akhirnya orang Yahudi ini menangis seperti itu ya. Bagaimana mungkin orang yang saya sumpah serapah justru bisa menyuapi saya sampai seperti itunya begitu ya. Nah, di golongan ini kalau kita kemarin dengar bagaimana mantan rektor ya Pak Yusni Sabi menyampaikan dalam pengajian mingguan bahwasanya kita dalam kehidupan ada ukhuwah insaniyah, ukhuwah berdasarkan kemanusiaan ya. Tidak ngitung itu kafir, tidak ngitung itu munafik, tidak ngitung itu agama apa. Kita ada dalam koridor kemanusiaan dan juga persaudaraan. Selama manusia maka kita sama-sama berhak untuk hidup dan berhak menolong maupun ditolong seperti itu. Nah, maka kita tidak boleh untuk menjudge orang lain atau menghukumi orang lain. Tugas kita adalah kita memberikan koreksi untuk diri kita sendiri seperti itu, dan juga untuk golongan untuk saudara-saudara kita seperti itu. Okay, Mr. Bucket, actually we today learn three kinds of people. We have believers, which is already mentioned in the first of Surah Al-Baqarah, and then secondly we also learn about the disbeliever people. And the last one is the munafiq people, who their appearance is Muslim, but actually they didn't agree, or they do not believe with Allah or also Nabi Muhammad SAW, like that. Okay, baik. Saya akan coba rangkumkan hari ini. Kita review sedikit. Kita sudah belajar tadi hari ini 4 hal. Pertama, tajwid dan juga tanda wakaf, kemudian makharijul huruf halqiyah, tenggorokan, kemudian di penerjemahan dan juga tafsir kita di surah Al-Baqarah ayat 7-9 dari Safatul Tafasir, kemudian Ibnu Katsir dan juga Kemenak Republik Indonesia. Kemudian apa itu Izhar Syafawi? Izhar Syafawi merupakan bertemu dengan seluruh huruf hijaiyah kecuali mim dan ba. Maka cara membacanya adalah jelas, tidak didengungkan atau ditahan. Seperti itu makhrajnya sudah kita baca tadi, sangat mudah sekali. Kemudian ini kita belajar tentang tempat-tempatnya, bisa diulangi di rumah nanti. Saya akan bagikan slide ini.
Nah, tanda wakaf tadi kita temui di tanda wakaf di ayat ke-7 yang berbentuk shad kemudian huruf lam seperti itu, maka namanya al-waslu aula atau keterangannya lebih baik diteruskan. Maka ketika kita membaca ayat ke-7 maka kita seyogianya lebih bagus untuk diteruskan, tidak berhenti seperti itu. Dari awal ayat hingga ayat terakhir, dari awal ayat kemudian hingga akhir ayat. Kemudian kita juga belajar tafsirnya, yaitu bahwasannya orang-orang kafir sudah dikunci mati hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Alasannya karena mereka sudah terlalu mentaati setan, atau artinya menyembah setan, maka sudah dikunci saja oleh Allah. Ya sudah, enggak usah balik saja, seperti itu kurang lebih. Kemudian berikutnya adalah di sini kita belajar bagaimana golongan mukmin di awal dari surat Al-Baqarah. Kemudian golongan orang kafir di ayat 6 dan 7, dan ayat 8 kita mengenal introduction atau pengantar dari golongan orang-orang munafik. Kemudian di sini ayat 8 ya, orang-orang munafik ciri-cirinya menampakkan kebaikan, menyembunyikan keburukan. Kemudian inilah golongan orang-orang munafik yang merupakan kamuflase dari kehidupannya sebenarnya ya. Kemudian ini keterangan yang sangat jelas bahwasanya mereka berbohong untuk mereka sendiri, bukan sebuah kebohongan, dan juga dalam waktu yang sama menghinakan risalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nifaq atau kemunafikan dalam ranah keyakinan, i'tiqad atau iman. Dalam hal akidah maka merupakan seseorang itu dikekalkan dalam neraka. Kemudian tiga golongan yang dipisahkan oleh keyakinan yang berbeda, tetapi bisa tetap berhubungan, berinteraksi, muamalah dengan baik selama tidak mengurus atau tidak bersinggungan dengan hal-hal akidah, selama tidak mencampuri atau tidak mengganggu satu dengan yang lainnya, seperti itu. Oke, baik, mungkin seperti itu untuk sore hari ini. Terima kasih untuk Bapak-bapak yang sudah bergabung. Terima kasih untuk Ustadz Mas Budi. Ustadz Budi, ada salam juga dari Pak Rahmat ya, Pak Surahman. Maaf sore ini belum bisa bergabung karena ada yasinan di daerahnya, seperti itu. Maka minta izin seperti itu. Kalau bergabung minggu depan. Kemudian terima kasih Pak Nur Jayanto sudah bergabung. Kemudian juga Pak Mulyadi, Pak Muhib juga seperti biasa. And also for Mr. Bakitbek, thank you for joining us today. Kita juga terima kasih pada Pak Muhtar yang sudah meninggalkan ruangan duluan. Insya Allah kita berjumpa lagi di minggu depan dengan pembahasan yang berbeda untuk menambah kembali khazanah wawasan kita tentang keilmuan, tentang akidah, tentang seberapa jauh kita sudah melangkah sebagai manusia, apakah menjadi lebih baik atau justru menjadi orang yang lalai, seperti itu. Baik, kita akhiri dengan baca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya.